Bentuk perilaku manusia. Gambar 13. Sumbu utama Eropa Asia adalah dari barat ke timur. Sumbu utama Amerika dan Afrika adalah dari utara ke selatan. Ini menyebabkan rentan naik turun iklim lebih lebar untuk Amerika daripada di sepanjang Eropa dan Asia. Akibatnya, pertanian menyebar hampir 2 kali lebih cepat di Eropa dan Asia daripada di tempat lain. Perilaku para petani bahkan dalam ratusan atau ribuan tahun terkendala oleh besar hambatan atau gesekan dari lingkungan. Begitu pula perubahan-perubahan musimnya. Faktor-faktor ini memungkinkan petani-petani di Eropa dan Asia membudidayakan tanaman pangan di sepanjang daratan dari Prancis sampai Cina. Sebagai perbandingan, iklim sangat bervariasi ketika kita berjalan dari utara ke selatan. Cukup bayangkan betapa berbeda cuaca di Florida dibandingkan di Kanada. Anda mungkin petani paling hebat di dunia, tapi itu tidak ada gunanya ketika Anda mencoba menanam jeruk Florida di kawasan Kanada yang tertutup salju. Salju adalah pengganti tanah yang buruk. Untuk menyebarkan budaya pertanian pada rute utara selatan, petani perlu mencari dan membudidayakan tanaman baru setiap kali bertemu iklim berbeda. Akibatnya, pertanian menyebar 2 hingga 3 kali lebih cepat sepanjang Asia Eropa daripada panjang benua Amerika. Selama berabad-abad, perbedaan kecil ini memberikan dampak yang sangat besar. Pertambahan produksi pangan memungkinkan pertumbuhan populasi yang lebih cepat. Dengan lebih banyak orang, kultur-kultur ini mampu membangun tentara yang lebih kuat dan memiliki kelengkapan yang lebih baik untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru. Perubahan dimulai sedikit demi sedikit, pertanian yang menyebar ke wilayah yang lebih jauh. Penduduk yang lama-kelamaan menjadi lebih banyak, tapi menjadi rumit dengan perbedaan-perbedaan yang muncul sejalan dengan waktu. Penyebaran pertanian memberikan contoh hukum ketiga, perubahan perilaku pada skala global. Kearifan konvensional mengatakan bahwa motivasi adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Barangkali jika sungguh menginginkannya, Anda akan sungguh melakukannya. Namun yang benar adalah motivasi sejati kita adalah malas dan lebih suka mengerjakan yang nyaman. Dan terlepas dari yang akan dikatakan oleh buku-buku terlaris dan terbaru tentang produktivitas, ini adalah strategi yang cerdas, jangan diremehkan. Energi adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi otak dirancang untuk menghematnya setiap kali mungkin. Manusia kalau mengikuti hukum upaya sekecil-kecilnya yang mengatakan bahwa ketika harus memutuskan mana di antara 2 opsi yang serupa, orang secara alami akan condong mengambil opsi yang memerlukan upaya paling sedikit. Misalnya, memperluas ladang ke arah timur supaya dapat menanam tumbuhan yang sama. Alih-alih ke utara yang memiliki iklim berbeda, di antara semua aksi yang mungkin, yang diwujudkan adalah yang memberikan keuntungan paling banyak dengan upaya paling sedikit. Kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang mudah. Setiap aksi memerlukan pengerahan energi dalam jumlah tertentu. Makin besar energi yang diperlukan, makin kecil kemungkinan aksi terjadi. Bila sasaran Anda adalah melakukan 100 push-up per hari, Anda memerlukan energi yang sangat banyak. Pada awalnya, ketika termotivasi dan bergairah, Anda dapat menghimpun kekuatan untuk mulai. Namun setelah beberapa hari, upaya besar itu terasa sangat melelahkan. Sementara itu, mempertahankan kebiasaan melakukan 1 push-up per hari ketika baru mulai hampir tidak menguras energi. Dan makin sedikit energi yang diperlukan untuk suatu kebiasaan, makin besar kemungkinan kebiasaan itu terlaksana. Coba perhatikan semua perilaku yang mengisi sebagian besar hidup Anda. Maka Anda akan melihat bahwa perilaku itu dapat dilakukan dengan tingkat motivasi yang sangat rendah. Kebiasaan-kebiasaan seperti memeriksa ponsel, memeriksa email, dan menonton televisi menyita sebagian besar waktu kita karena kegiatan-kegiatan itu dapat dikerjakan hampir tanpa susah payah. Kebiasaan-kebiasaan itu luar biasa menyenangkan. Bisa dibilang setiap kebiasaan hanyalah penghalang untuk mendapatkan apa yang sungguh Anda inginkan. Diet adalah penghalang untuk menjadi sehat. Meditasi adalah penghalang untuk menjadi tenang. Menulis buku harian adalah penghalang untuk berpikir dengan jernih. Anda tidak sungguh menginginkan kebiasaan itu sendiri. Yang sesungguhnya Anda inginkan adalah hasil yang diberikan oleh kebiasaan itu. Makin besar penghalang, yaitu makin sulit suatu kebiasaan. Makin besar friksi antara Anda dan keadaan akhir yang Anda dambakan,
Ini sebabnya penting sekali bagi Anda untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan begitu mudah sehingga Anda akan melakukannya, bahkan ketika sedang merasa tidak menyukainya. Jika dapat membuat kebiasaan-kebiasaan baik terasa lebih nyaman, Anda akan lebih mungkin menjalankannya. Namun, bagaimana dengan momen ketika kita terkesan mengalami kebalikannya? Kalau kita semua begitu malas, lalu bagaimana menerangkan orang-orang yang berhasil melakukan hal-hal berat seperti membesarkan anak, atau memulai bisnis, atau mendaki puncak Everest? Tentu saja, Anda mampu mengerjakan hal-hal yang sangat sulit. Masalahnya adalah suatu hari Anda merasa senang melakukan tugas-tugas sulit, sedangkan pada hari lain, Anda cenderung menyerah. Pada hari-hari sulit, penting sekali memiliki banyak hal yang berjalan sesuai mungkin dengan selera Anda sehingga Anda mampu mengatasi tantangan-tantangan yang secara alami datang ke hadapan Anda. Makin sedikit yang Anda hadapi, makin mudah munculnya pribadi yang lebih tangguh. Gagasan dibalik menjadikannya mudah, tidak hanya melakukan hal-hal yang mudah. Gagasannya adalah menjadikannya semudah mungkin saat melakukan hal-hal dengan ganjaran dalam jangka panjang.